Halo teman-teman semua, selamat pagi dan selamat datang di acara webinar kali ini dengan tema Revolutionizing Workflow Automation. Nah, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar UiPath kali ini. Nah, aku mau ngingetin nih guys buat kalian semua untuk nge-rename nama Zoom kalian menjadi name strip nama ya guys. Jangan lupa diganti namanya sesuai dengan formatnya ya. Nah, teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Boleh dong kabarin di kolom chat. Baik, Kak. Oke, yang lain gimana nih? Pada baik-baik atau ada yang lagi nggak baik-baik aja? Sehat, Kak. Oke. Berarti baik-baik semua nih ya. Nah, kalau boleh tahu, teman-teman ini berasal dari region mana aja nih, guys? Boleh dong jawab di kolom chat. Dari Alsut. Sama dong kayak aku, Kak Feni. Oke, Alsut. Banyak ya yang Alsut. Yang dari Kemanggisan ada nggak nih? Wah, ada nih dari Kemanggisan. Oke. Kalau dari Bandung ada nggak nih? Nggak ada ya. Bekasi, Bekasi. Gimana nih yang dari Bekasi? Ada nggak? Boleh dong jawab di kolom chat. Mungkin ada tapi masih malu-malu kali ya. Oh iya, kalian ini binus berapa aja nih? Apakah kalian kebanyakan dari binus 2026 atau banyak yang binus 2025 atau berapa nih? Boleh dong jawab juga di kolom chat. Wih, 2026 ya, B25. Oke, wah banyak banget ya yang B25. Oke, terus kalian ini dari jurusan mana aja nih? Boleh dong jawab di kolom chat. Oh, dari manajemen. Dari computer science. Wah, dari sistem informasi. Sama dong kayak aku. Ih, banyak ya dari FI. Yang lain gimana nih? Masa cuma 3 jurusannya? Manajemen, CS, sama SI. Yang lain? Mungkin masih pada malu-malu kali ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting aku jadi tahu nih, kalau di sini ada banyak Indonesian yang join webinar ini. Dan kalian ini kan dari bermacam-macam region dan juga jurusannya, guys. Nah, terus meskipun kita udah mulai melakukan aktivitas secara onsite, aku harap kalian semua tetap bisa menjaga kesehatan dan tentunya tetap semangat ya guys dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak nih, sebenarnya robotic process automation atau yang biasa disebut dengan RPA itu apa? Boleh dong coba jawab di kolom chat. Menurut kalian RPA itu apa? Apakah itu berhubungan sama robotik atau gimana? Automatisasi. Benar sih. Bikin robot. Ya, eh, nggak sepenuhnya salah sih. Yang lain gimana nih? Boleh dong coba tebak-tebak aja. Menurut kalian RPA itu apa? Robotics. Oke. Yang lain gimana nih? Proses otomatis bisa-bisa. Oke, jadi dari jawaban yang udah teman-teman kasih, itu kebanyakan benar ya. Dan di webinar kali ini, kita akan membahas mengenai RPA. Jadi teman-teman, jangan khawatir kalau masih bingung tentang apa itu RPA. Nah, sebelumnya, perkenalkan namaku Arcelia, dan di sini aku akan mendampingi kalian semua selama webinar ini berlangsung. Salam kenal semuanya. Nah, sebelum acaranya ini kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Doanya akan aku pimpin secara universal.
Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena sudah mengumpulkan kami semua di tempat ini. Kami mohon agar keseluruhan webinar ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah, sekarang aku mau membacakan beberapa tata tertib yang harus kalian patuhi selama webinar ini berlangsung. Oke, pertama-tama, peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon dan hanya diperbolehkan berbicara ketika dipersilahkan oleh MC. Kedua, peserta dilarang menggunakan fitur annotate selama acara ini berlangsung. Oh iya, aku juga mau ingetin nih guys buat kalian untuk download virtual background yang udah dibagiin sama panitia di kolom chat ya. Jangan lupa untuk di-download dan dipakai ya guys. Nah, selanjutnya akan ada kata sambutan dari project manager kita, yang tentunya keren banget nih. Nah, langsung aja kita sambut project manager kita, yaitu Kak Feni. Nah, halo Kak Feni, gimana nih kabarnya Kak? Halo Arcel, sorry ya tadi kita tabrakan, soalnya aku lagi excited banget ini. Wah, nggak apa-apa Kak. Aku mau nanya-nanya sedikit nih Kak. Selama persiapan acara ini, Kak Feni mengalami kendala nggak nih Kak? Kalau kendala sih selama ini aku bisa bilang kita lumayan agak lancar, cuma mungkin kendalanya gara-gara panitia kita mungkin dikit kali ya, jadi kayak ada waktu di mana kita itu kewalahan, tapi aku juga bersyukur karena kita dikit, jadi kita bondingnya cepet banget gitu. Terus kayak kita ini nggak tertekan sama sekali selama persiapan acara, bahkan seru banget kayak kerja kelompok sama temen gitu. I see. Oke. Berarti seru banget ya, Kak? Iya, seru banget dari kita belajar tentang otomatisasi bareng-bareng, terus kita cari pembicara bareng, terus kita juga membuat kayak beberapa hal-hal seminar seperti kayak dokumen-dokumen atau yang lain kan bareng-bareng semua, kita latihan, itu Ya. kan kita udah bonding lama banget gitu kan. Seru sih. I see. Nah, kalau perasaan kakak sekarang gimana nih, Kak? Kan nyusun acara ini nggak mudah ya, dan membutuhkan waktu yang tentunya tuh nggak singkat nih, kan lama ya. Nah, Hmm. kakak ngerasa kayak excited gitu nggak sih? Kalau aku excited banget sih, apalagi tadi kayak 10 menit sebelum acaranya mulai, kayak deg-degan banget gitu. Oke. Jadi kakak nih kayak excited banget gitu ya, sampai deg-degan banget gitu. Iya. Ya, aku juga sih. Oke, sebenarnya kalau menurut kakak, UiPath itu apa sih, Kak? Mungkin ada teman-teman di sini yang masih belum paham ataupun bingung gitu mengenai apa itu UiPath. Nah, ini mungkin aku jawab sesuai pengetahuan aku ya. Terus aku juga nggak mau kasih spoiler, soalnya nanti bakal dijelasin sama pembicara kita yang hebat. Jadi mungkin aku cuma kasih tahu dulu, UiPath sendiri punya community, di mana community ini bertugas untuk kasih tahu pengetahuan tentang UiPath ke anggota-anggota community-nya. Jadi kan kita itu UiPath community di BINUS. Nah, tugas aku itu sebagai student championnya itu untuk memberitahu informasi tentang UiPath ataupun RPA ke mahasiswa atau mahasiswi BINUS. Kalau tentang RPA itu sendiri ngapain aja dan itu apa, mungkin aku nggak bakal kasih tahu karena aku nggak mau kasih spoiler ke kalian. Gitu aja sih. Oke. Nah, kalau gitu langsung aja aku mempersilahkan Kak Feni untuk menyampaikan kata sambutannya. Nah, silakan Kak Feni. Oke, terima kasih Arcel. Sebelumnya, saya mau ucapkan selamat pagi dulu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Arif Nabaiho selaku pembicara kita, teman-teman panitia yang saya banggakan, dan juga peserta webinar Revolutionizing Workflow Automation yang saya hormati. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di sini pada acara webinar Revolutionizing Workflow Automation. Saya selaku student champion UiPath Community ingin memberikan suatu penjelasan dan pengetahuan mengenai industri RPA saat ini, terutama bagi mahasiswa atau mahasiswi dari BINUS University.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan minat mahasiswa atau mahasiswi sendiri di bidang robotic processing automation atau yang biasa kita familiar dengan RPA. Karena semakin hari RPA bisa dikatakan semakin diminati oleh masyarakat. Acara yang diselenggarakan hari ini juga berupa webinar yang mengangkat topik Revolutionizing Workflow Automation. Webinar ini akan membicarakan seputar perkembangan teknologi RPA yang akan semakin berkembang dan berpotensi dalam karir di masa depan. Teknologi pada masa kini terus berkembang, begitu pula dengan penggunaan sistem otomasi dan teknologi robotik. Banyak sekali sektor-sektor yang menggunakan robotic process automation untuk membuat sektornya berjalan dengan efisien. Di era digital yang semakin berkembang ini, perancangan RPA bisa dilakukan oleh siapa saja. Oleh karena itu, saya percaya bahwa mengenal RPA lebih dalam lagi akan menjadi ilmu yang berharga untuk kedepannya. Dari webinar yang diadakan ini diharapkan bagi setiap mahasiswa atau mahasiswi agar dapat menyadari tentang pentingnya robotik dan proses otomatisasi dalam kehidupan masa kini dan masa depan. Maka dari itu, UiPath Community Business University juga diharapkan akan menjadi tempat untuk mahasiswa yang tertarik dalam dunia robotik sehingga dapat menciptakan karya yang berguna di masa yang akan datang. Demikian beberapa hal yang saya dapat sampaikan. Selama mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan dapat mengambil manfaat yang sebaik-baiknya. Mohon maaf bila ada salah dan tutur kata. Selamat pagi dan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Feni. Nah, sekarang kita akan masuk ke acara utama kita hari ini ya. Tapi nih guys, sebelum kita mulai, kalian ada yang masih ingat nggak nih, kita bakal ngomongin apa di webinar hari ini? Coba boleh dong tebak aja di kolom chat. Kita bakal ngomongin apa nih di hari ini? Ayo guys, jangan malu-malu guys. Ramein aja kolom chatnya. Apa nih? Tebak-tebak aja guys. Kalau salah nggak apa-apa. Revolutionizing. RPA nggak sih, Kak? Ya, bener sih. Yang lain gimana nih? Ada yang mau nebak lebih lengkap nggak nih? Mungkin yang lain masih malu-malu nih ya, guys. Apa-apa sih. Tapi yang udah disebutin sama teman-teman, itu benar sih. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang revolutionizing workflow automation, yang tentunya akan bikin kalian lebih tahu tentang apa itu robots and automation. Nah, robots and automation ini memiliki peran yang penting loh guys, terutama di masa depan. Dan sekarang ini tuh lagi berkembang banget gitu, terutama karena robots and automation ini tuh bisa mengurangi pekerjaan kita yang sifatnya repetitif. Kita yang sekarang udah hidup berdampingan dengan teknologi, tentunya akan sangat terbantu nih dengan adanya robots and automation. Nah, karena itu, kalian perlu tahu nih tentang apa itu robots and automation dan bagaimana cara kerjanya. Jadi, kalian ini bisa lebih update dengan perkembangan zaman yang ada gitu. Dan selain itu, pengetahuan tentang robots and automation ini juga bisa menambah value ketika masuk ke dunia kerja loh. So, tanpa berpanjang lebar lagi, yuk kita langsung aja sambut speaker webinar kita. Beliau tidak lain adalah Bapak Muhammad Arif Naibaho, selaku Senior Automation Engineer di Dana Indonesia. Halo, Kak. Oke, halo Pak. Halo, Bagaimana selamat nih pagi kabarnya dari semuanya. Bapak? Ya, halo sehat. Pak. Masuk ya suara jelas. Ya Pak. Oke, saya Oke. sehat-sehat aja, biasa. Masih, ya ini kan hari biasa kan ya, masih kerja juga. Oke. Tapi sebelumnya aku ada sedikit pertanyaan nih Pak. Yap. Betul. Sebagai seorang Senior Automation Engineer, menurut Bapak nih, RPA itu sebenarnya apa sih Pak? Dan mengapa kita perlu belajar tentang RPA?
Oke, jadi ya RPA kalau secara singkatnya robotic process automation. Kenapa kita butuh belajar ini? Jadi RPA ini bisa ngebantu perusahaan untuk manual dan membutuhkan banyak sumber daya manusia buat melakukan pekerjaannya itu. Nah, dengan adanya RPA ini, perusahaan bisa melakukan terobosan buat melakukan otomatisasi dari proses-proses manual itu. Jadi sangat membantu banget buat perusahaan untuk melakukan transformasi digital gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang udah berulang, yang repetitif, tadinya dikerjain secara manual, itu bisa diotomatisasikan menggunakan RPA dan orang-orang yang tadi mengerjakan itu bisa lebih fokus mengerjakan pekerjaan yang lebih esensial, yang bisa membantu produktivitas perusahaan. Jadi makanya banyak banget nih sekarang lagi dicari lah RPA developer gitu. Oke, oke, baik, Pak. Nah, berarti kalau menurut Bapak, ini RPA itu bakal menjadi suatu hal yang penting ya di masa depan. Iya, bukan cuma di masa depan lagi, mulai dari sekarang itu sudah mulai tumbuh nih growth-nya. Saya mengenal RPA itu dari sekitar tahun 2018 dan makin ke sini makin banyak nih perusahaan yang adapt sama RPA ini gitu. Dan ditargetkan di 2024-2025 itu udah makin banyak lagi gitu. Baik-baik, Pak. Nah, terus aku mau tanya lagi nih, Pak, terakhir nih. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan robot di RPA itu apa sih, Kak? Pak. Ya, nah ini jadi spoiler nih sebenarnya. Oke, Jadi oke. memang kata-katanya kan agak menarik ya, robotic process automation. Jadi kayak wah ada robot nih, kita bikin robot gitu. Jadi RPA itu kan software robot, kan bukan robot yang ada secara fisik gitu. Jadi ini software robot yang berjalan di komputer lah, gitu, di sistem. Jadi mungkin ada yang tadi bayangannya, wah ini ada robotnya nih, kita bikin robot. Nah itu mindsetnya beda. Oke, oke, Pak. Oke deh, Pak. Kalau gitu, aku langsung aja persilahkan Bapak Arif untuk membawakan materi dalam webinar hari ini. Nah, bagi Siap. Bapak Arif, saya persilahkan. Thank you Kak Arsel dan semua panitia atas kesempatannya. Saya share screen. Aman share screen-nya? Aman, Pak. Oke. Thank you teman-teman BINUS atas undangannya untuk jadi pembicara. Jadi topik bahasan kita hari ini revolutionizing of automation. Kita mau merevolusi alur kerja secara otomatis, gitu ya. Sebelum kita mulai, saya perkenalan dulu. Jadi saya Arif Naibaho. Teman-teman boleh manggil saya Arif. Saat ini saya bekerja di Dana sebagai senior automation engineer dan ya sudah pengalaman kurang lebih 5 tahun ya di banking industry dan finansial ya. Jadi sebelum saya bekerja di Dana Indonesia, saya juga sempat 4 tahun di Bank Mandiri sama sebagai automation engineer juga, dan ya sudah pernah mendapatkan RPA Developer Advanced Certified di tahun 2019. Jadi kalau di Dana Senior Automation Engineer selain RPA itu makanya title-nya kita itu Automation Engineer ya, bukan RPA Developer. Jadi sebenarnya saya sendiri selain berkecimpung di RPA, kita juga di sistem artificial intelligence juga, ada chatbot juga, ada pemodelan juga. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau terhubung sama saya di LinkedIn, bisa connect ke LinkedIn ini. Gitu. Nah, sebelum kita mulai, ini biasa ada pesan-pesan sponsor dan saya kerja. Saya pengen ngasih tahu sedikit tentang Dana Indonesia. Mungkin teman-teman
ada yang sering dengar Dana tapi belum pakai, dan atau ada juga yang belum tahu Dana Indonesia itu apa. Jadi Dana itu dompet digital. Salah satu tagline kita ini bebas drama. Jadi kita pengen menggantikan dompet yang apa ya, yang tradisional, yang konvensional, teman-teman punya dompet gitu. Jadi di Dana itu makanya kita bisa ngebinding kartu atau bank pakai Dana. Jadi teman bisa punya rekening BCA tapi pengen bayar lewat Dana itu bisa. Jadi kita mau menggantikan bank yang konvensional. Apa dompet konvensional jadi digital wallet. Nah, ini ya apa itu Dana tadi visi misinya kita mau menjembatani finansial inklusi di Indonesia sendiri. Dan ini milestone kita, jadi Dana itu baru didirikan dari 2018 dan sampai sekarang sudah ada lebih dari 135 juta user di Indonesia. Dan ini fitur-fitur Dana. Nah, kalau ini secara overview ya, teman-teman mungkin bisa lihat di App Store atau di Google Store, Google Play itu kita itu termasuk nomor 1 dalam kategori aplikasi finansial ya di Indonesia, di Southeast Asia gitu. Dan ini member Dana Merchant atau UKM yang terdaftar di Dana lebih dari 1.000. Dan ya teman-teman misalnya melakukan ada yang langganan Spotify, Apple, terus Netflix macam-macam, itu bisa juga melakukan melalui Dana pembayarannya atau belanja di e-commerce, logistik dan lain-lain. Jadi banyaklah fitur yang ada di Dana dan merchant-merchant yang tergabung. Jadi harusnya untuk kebutuhan sehari-hari itu pasti pembayaran apapun bisa pakai Dana. Oke, itu aja pesan-pesan sponsornya, tapi dicobain juga Dana. Oke, kita langsung masuk ke topik pembahasan. Jadi saya ngebagi ada 3 topik di diskusi kita kali ini. Pertama ada introduction to RPA-nya, supaya teman-teman lebih tahu sedikit ya, kita tahu konteksnya itu RPA apa, baru kita masuk ke implementation-nya, gimana sih implementation RPA gitu. Saya ngambil contoh di banking industry atau financial industry, terus kesempatan kerjanya kayak gimana nih kalau teman-teman mendalami topik RPA ini gitu. Pasti banyak yang tertarik juga untuk ya, banyak lah yang udah pengen lulus, bingung mungkin mau kerja apa di bidang apa. Saya sendiri dulu kuliah itu teknik informatika gitu. Jadi ya sebenarnya pas teknik informatika ngambilnya lebih ke network, tapi ternyata pas kerja lebih tertarik sama RPA. Nah, kita masuk ke topik pertama, introduction to RPA. Jadi apa sih itu RPA? Tadi yang udah saya bilang, RPA itu robot software gitu kan. Jadi robotic process automation adalah software robot yang diprogram untuk melakukan pekerjaan secara otomatis. Gitu. Jadi tadi bayangannya, robotik nih, kita mau bikin robot, kita memprogram robot. Yes, betul, kita bikin robot dan memprogram robot, tapi robotnya itu dalam bentuk software. Bukan robot yang dalam bentuk yang ada fisiknya gitu, ada physically. Nah, jadi apa yang kita buat di dalam RPA itu kita bisa menirukan ya, mimic human computer interaction. Human computer interaction apa aja, kayak kita ngeklik, kita nginput data gitu. Terus kita ngebaca data, itu bisa kita tirukan, kita bikin secara otomatis menggunakan RPA ini. Contohnya tadi login ke website, ngisi form, copy, mindahin data. Ini aktivitas yang biasa kita lakukan di komputer kan, gitu. Yang kalau di pekerjaan ya ini banyak banget dilakukan sama teman-teman yang bekerja. Nah, aktivitas ini dilakukan semuanya di dalam graphic user interface, jadi kelihatan gitu. Nah, dengan RPA ini kita bisa nih menirukan ini, jadi ya kita bikin otomatis, nggak perlu lagi ada human yang ngelakuin pekerjaan ini. Nah, ini ya definisi RPA gitu. Nah, di dalam teknologinya sendiri itu terbagi. Kita ada namanya attended robot. Karena ini UiPath community, saya pakai istilahnya yang biasa dikenal di UiPath aja. Jadi di UiPath itu sendiri ada attended robot sama unattended robot gitu. Nah,
Attended robot itu apa? Attended robot itu dia seperti robot yang disupervisi sama manusia, karena untuk menjalankan attended robot perlu ada orang nih yang men-trigger si robotnya itu sendiri, dan mungkin di dalam prosesnya masih ada interaksi dengan orang, masih ada interaksi dengan si manusianya itu sendiri. Misal untuk login pakai token gitu, loginnya butuh token yang dikirim ke HP. Nah, robot kan nggak bisa ngakses ke HP kita ya, berarti butuh ada orang nih yang input tokennya gitu. Terus kalau unattended robot, nah ini benar-benar sama sekali nggak butuh supervisi dari manusia, nggak butuh intervensi dari manusia. Dia jalannya udah di schedule sendiri, dan dalam kita mendevelop workflow-nya itu sama sekali harus, misalnya ada human interaction gitu. Nah, kita harus cari cara nih, gimana supaya meminimalisir human interaction supaya bisa pakai unattended robot gitu. Nanti ada saya bahas juga terkait kayak gimana caranya kita. Nah, misalnya kaca lah. Kaca kan kalau robot susah bacanya. Nah, gimana nanti robot bisa baca kaca? Kita integrasi lagi ke machine learning model supaya bisa baca kaca, gitu. Atau bisa baca gambar. Gitu. Jadi, itu terbagi dua tadi, robotnya itu sendiri, ada attended sama unattended robot. Dan ya setiap robot ini sama, dia bisa melakukan semua aktivitas ini juga, gitu. Tapi mungkin tadi, yaitu dalam pendevelopannya itu berbeda ketika kita mendevelop attended robot sama mendevelop unattended robot, karena tadi keterbatasan tadi kan gitu. Nah, ini tadi yang apa sih RPA itu apa, yang bukan RPA apa. Nah, jadi kalau ada yang mindsetnya beda nih, kita perjelas lagi RPA itu apa. Jadi RPA itu virtual robot yang diintegrasiin sama software gitu kan. Dia tetap, walaupun RPA itu teknologinya low code sebenarnya, tapi tetap ada computer code di situ. Tetap kita melakukan scripting lah, bukan, kalau dibilang programming mungkin enggak juga, kita enggak perlu sampai membuat function atau modul gitu, tapi lebih ke scripting gitu. Dan ini bisa juga dipakai untuk cross functional application, entah dia aplikasi desktop, web, atau terminal, even database, API, itu bisa kita pakai menggunakan RPA, diotomatisasi gitu. Terus ya dia bisa, ini sebenarnya fitur utamanya, bukan fitur utama, fitur awalnya RPA dibikin itu ya buat mereplikasi apa yang ada, action-action yang kita lakukan di desktop. Nah, yang salah mengenai RPA itu, RPA bukan humanoid robot, gitu. Jadi dia tidak ada secara fisikal. Jadi bukan berarti ini ada RPA berarti ada robot yang buka laptop gitu, yang duduk ngerjain pekerjaan manusia. Enggak. Terus, nah dia itu sebenarnya bukan artificial intelligence or voice recognition gitu. Jadi RPA ini lebih ke aktuator. Jadi kalau dalam robot itu ada otak, ada tangan, kaki gitu. Nah itu dia lebih ke aktuatornya. Tapi untuk punya kemampuan kemampuan intelijensia itu, nah kita harus mengintegrasikan ini dengan artificial intelligence, machine learning, gitu. Jadi RPA lebih ke aktuator lah, kayak tangannya, gitu. Dan ya kalau ada yang beranggapan RPA bisa mereplace secara keseluruhan apa yang kita lakukan, manusia lakukan, itu sebenarnya enggak juga. Karena tadi dia butuh di code, ya kan? Berarti tetap ada orang yang harus nge-code itu. Nah, tapi jadi tantangan juga mungkin sekarang gimana dengan adanya ChatGPT kali ya, OpenAI itu kan. Nah, saya juga pernah ngetes minta generate nih workflow. Kalau UiPath sendiri kan code-nya itu dalam bentuk XAML kan ya. Nah, kita minta generate, ChatGPT bisa mengenerate itu. Nah, itu jadi tantangan teman-teman juga. Oke. Kenapa kita pilih RPA nih untuk mentransformasi digital transformasi di suatu perusahaan gitu. Jadi ada 4 alasan. Ini berdasarkan pengalaman saya. Pertama, low code platform. Jadi kita mau mentransformasikan aplikasi ini tadi yang aplikasi yang udah
lambat. Kalau di bank itu banyak banget aplikasi yang udah tua gitu, yang teknologinya mungkin udah ketinggalan. Dan kalau kita mau mengubah, mau mengotomatisasikan prosesnya, itu ya kita butuh mungkin meng-hire developer lagi gitu. Dengan adanya RPA ini karena dia tadi low code platform, mungkin kalau teman-teman udah pernah pakai UiPath sendiri, interaksinya pakai UiPath tinggal drag and drop. Jadi udah ada pre-built-in fitur, misal input, ngetik gitu atau ngerit data itu udah ada. Jadi ya kita tinggal bagaimana logiknya itu, algoritmanya sama yang melakukan sintak dasar lah. Jadi dia low code platform. Nggak perlu teman-teman kita harus nge-hire yang udah experience developer lagi buat ngembangin RPA. Nah, terus lagi kelebihannya tadi bisa diintegrasiin ke berbagai macam platform. Di perusahaan itu kalau kita bekerja ya pasti akan ada banyak platform. Dia bisa UI based, desktop based, aplikasi desktop, ada web based application, database gitu. Terus ada juga yang lewat terminal atau konsol nih yang hitam putih doang, atau lewat API, Application Programming Interface. Nah, bisa diintegrasikan menggunakan RPA ini. Gitu. Jadi kalau tadi misalnya suatu proses ada untuk melakukan satu bisnis proses itu dia ngebuka aplikasi A, ngebuka aplikasi B. Nah, dengan RPA ini ya kita nggak perlu lagi ngebuat suatu integrasi antara aplikasi A sama aplikasi B, tapi cukup menggunakan RPA di tengah-tengah, ya dia kan bisa mengakses ke aplikasi A, aplikasi B, seperti kita manusia ini mengakses si aplikasinya itu ya lewat desktop. Terus fast implementation tadi, karena dia mudah, kita nge-build-nya low code platform, jadi implementasinya lebih cepat. Kita nggak perlu ngeubah aplikasi yang existing-nya lagi, makanya dia lebih cepat implementasinya. Nanti saya ada juga slide mengenai gimana implementasinya, terus gampang di scale up. Jadi kalau mau kita kembangin lagi ke aplikasi lain atau mau volume prosesnya nambah banyak nih. Volume misalnya dalam satu hari ada tadinya cuma ada 100 pembukaan rekening di bank. Tahu-tahu jadi ada 1000 per hari. Scale up-nya gimana? Tinggal tambahin robot. Gitu. Gampang scale up ya. Oke, next-nya. Nah, ini apa-apa aja yang bisa kita otomasi. Jadi, secara best practice, kan banyak banget nih proses di perusahaan. Kita memilih mana proses yang mau kita otomasi. Gitu. Dan secara best practice, biasanya kita akan mengfilter bisnis prosesnya itu, ya best practices seperti ini. Jadi kita misalnya ada dari 10 list bisnis proses, mana yang highly manual and repetitive process. Highly manual berarti benar-benar dari misalnya stepnya dia ada 1 sampai 10, benar-benar semuanya manual dan berulang gitu-gitu aja. Contohnya misal proses pembukaan rekening, mungkin ya itu benar-benar manual kan, kayak si CS nih minta data ke nasabah, terus ya dia akan nginputin itu datanya satu persatu ke sistemnya bank, dan ya begitu terus. Mau orangnya beda-beda ya proses sama gitu-gitu aja manualnya. Tuh. Dan rule based tadi yang sama juga contohnya. Jadi ada apa ya? Udah ada si aturan-aturan bakunya nih. Kalau misalnya nasabahnya ini udah punya NPWP atau terdaftar pajak, berarti dia prosesnya ke A. Kalau belum ke B. Gitu. Kalau cewek apa? Libur rumah tangga apa? Jadi udah ada aturannya gitu. If A maka B, kalau enggak apa gitu. Karena kan kita butuh nge-program itu di si RPA-nya sendiri. Jadi kalau yang dia masih harus decision dari manusia, nah itu susah. Gitu. Jadi masih pertimbangan dari manusia, nggak bisa langsung fix nih. Oh kalau A langsung execute yang B nih, atau yang C gitu. Kalau itu gampang, tapi kalau masih harus pertimbangan manusia, nah itu mungkin kita kesampingkan dulu buat diotomasi.
Terus low exception rate ini berarti apa ya, proses-proses yang kecil kemungkinan dia ada error atau something lah yang bisa menghambat prosesnya gitu. Jadi yang low exception rate itu ya proses yang sebenarnya udah baku dijalanin juga di perusahaan, udah jelas aturan step-stepnya dan nggak banyak exception rate gitu. Dan ya ini juga jadi masih salah satu challenge-nya di RPA. Inputnya itu harus yang digital, yang standar readable input type gitu. Standar itu maksudnya dia misalnya kalau teks dia bukan free text, bisa format apapun enggak, tapi udah terstruktur gitu. Misalnya email misalnya yang harus bisa dibaca RPA, dia ada kata kunci tertentu, misalnya harus ada keyword misalnya apa, misalnya A, keyword A, B, C gitu. Enggak yang free text. Nah, kalau yang free text nanti kita butuh lagi namanya machine learning supaya bisa tahu intentionnya apa sih user ini gitu. Nah, sebelum ada itu kita harus bisa bikin standar input gitu. Dan misal kalau baca PDF juga yang masih PDF yang dari Word di-convert ke PDF, bukan yang PDF tulisan tangan. Jadi yang masih bisa dibaca komputer. Nah, ini kalau yang di bawah ini supaya benefitnya lebih dirasain lagi sama perusahaan. Jadi volumenya tinggi, gitu, dan kompleksitasnya rendah. Nah, ini yang harus banget diotomatisasi, gitu. Berarti kan dia kalau kompleksitas gampang banget tuh sebenarnya proses. Volumenya banyak, berarti melibatkan banyak orang yang ngerjain. Ini sangat-sangat disarankan untuk diotomatisasi, terus stable, gitu. Dia aplikasinya juga jelas, stable ini. Nah, ini tadi yang kenapa dia harus low exception rate. Jadi aplikasinya stabil, nggak banyak error gitu. Dan nah, apalagi proses yang tadi dilakukan sama banyak tim. Untuk melakukan satu proses ada tim A, B, C. Misalnya kalau libatin 3 tim itu. Dan ternyata prosesnya tinggi, low complexity. Jadi kalau kita otomatisasi, ini benefitnya buat perusahaan besar. Karena berarti tadi ya butuh 3 tim yang ngerjain, dengan adanya RPA, 3 tim ini nggak perlu ngerjain proses itu lagi. Gitu. Jadi secara manfaat, dia masing-masing orang di tim ini ya tinggal bisa lebih fokus ke yang lebih produktif lagi pekerjaannya. Gitu. Ini juga measure swivel chair proses itu. Jadi kalau kayak kita di kantor untuk ngerjain suatu proses kita apa ya, harus ada aplikasi A, terus udah kelar nih di sini nih satu sisi, ke sisi satu lagi sisi yang B buka buat aplikasi lain gitu. Jadi emang dia banyak aplikasi yang dibuka untuk melakukan satu proses itu. Oke. Nah, gimana kita caranya merevolusi proses-proses tadi itu yang udah kita RPA ini, tapi masih ada challenge tadi, masih ada obstacle kayak kalau misalnya tadi ada captcha, ketemu captcha, terus kalau free text kita nggak tahu intensinya apa. Nah, sekarang dikenal namanya dengan hyper automation gitu. Nah, hyper automation itu tadi gabungan tadi yang saya bilang RPA itu cuma sebagai aktuator gitu, bisa melakukan action. Nah, ini kan kita integrasikan menggunakan AI, machine learning, terus ada advanced analytic-nya. Nah, itu yang kita namakan sekarang hyper automation. Di UiPath sendiri juga sudah mengarah ke sana. Makanya kalau UiPath sendiri line of product-nya banyak banget buat teman-teman. Ini saya asumsinya teman-teman UiPath community pasti udah tahu lah ya UiPath apa ya. Gitu. Jadi line of product UiPath banyak. Ada yang dia intelligent digital processing itu buat baca intelligent document processing itu yang buat baca-baca file tadi invoice, terus file-file apalah yang PDF gitu. Nah, dengan kita mengintegrasikan platform ini, kita sudah mencapai namanya hyper automation. Tadi itu untuk ngebantu proses-proses yang memang membutuhkan kemampuan lebih tinggi lagi untuk robotnya sendiri buat mengerjakan prosesnya. Jadi hyper automation apa? Ini saya kutip dari internet. Jadi dia itu mengintegrasikan ya berbagai macam teknologi dari artificial intelligence, AI, machine learning,
untuk mengotomasikan proses-proses bisnis skala besar gitu. Mungkin tadinya makanya di bank sendiri saya dulu pakai RPA itu mulai dari tahun 2018 kita mulai dengan proses-proses yang kecil-kecil dulu, yang gampang-gampang, dan di at some point kita udah mencapai itu, kita pengen scale up lagi nih. Tadi ada batasan-batasan teknologi RPA belum bisa buat mengotomatisasikan proses tersebut, dan dengan adanya AI/ML kita bisa scale up lagi, lebih besar lagi. Gitu. Nah, mungkin ini salah satu contohnya, ini juga dari iPad. Gimana ya? Hardworking Maria and Stefan are at their... Kedengar suara kah? Iya Pak, terdengar. Oh. Saya malah nggak kedengaran ya. Ini kayaknya gambarnya nggak jalan ya. Hardworking Maria and Stefan are at that exciting and nerve-wracking stage in their life, buying a new home. Their biggest obstacle? The 42 days they can expect it to take to secure their loan, which could mean losing out on their dream home. It's no wonder it takes that long. Banks receive over 1 million mortgage applications a year, with different types of documents coming in from all different places. Processing them requires hundreds of steps, costs billions, and slows down their revenue cycle. Ada promo, we need to match Maria and Stefan with the right bank, one that can get them sorted in no time. Enter Superior AI Bank. They're doing things differently. How? Not only is the bank automating time-consuming tasks and processes using robots, but they're also adding AI, so their robots can handle more complex processes. How exactly does AI help the bank automate more and provide them with a competitive advantage? By enhancing their automations with AI, the bank can unleash their robots to do more, including the ability to enter Maria and Stefan's income, credit, and other personal information using document understanding, so no one has to do it manually. Decipher and process those thrilling documents like title deeds, thanks to natural language processing. Accurately convert and interpret handwritten home inspection notes. Utilize machine learning to analyze and predict whether the couple is likely to default on the loan. Allow the loan officers to check over and validate the robot's work for regulatory compliance. And with computer vision, the bank's automations can interact with every interface they encounter across the mortgage lifecycle, including loan origination systems. All of that makes a speedier and more efficient mortgage process, which can only mean good news for Maria and Stefan and their dream home. And should they ever have an application question, an AI-enabled chatbot is on hand to assist at any time and can provide updates on their application status. Looks like they're on track. Getting started on the journey to practical AI was easy for the bank, thanks to the starter models from UiPath. And these models are constantly learning and improving. What's more, AI is helping the bank to better understand its processes using their digital footprints, uncovering a constant flywheel of new automation opportunities. The match turned out perfectly. Superior AI Bank is constantly becoming more efficient, improving the speed of their revenue cycle and delivering a stellar customer experience. And Maria and Stefan were able to close on their loan in record time, securing their dream home. All thanks to UiPath AI. Saya malah nggak kedengaran suara videonya. Nah, tadi salah satu contohnya penerapan hyper automation untuk skala besar gitu. Jadi yang tadinya mungkin cuma bisa paling di-automate cara input si data-data usernya, input ke aplikasi. Tapi tadi kan kalau syaratnya KPR itu banyak, misalnya kan harus ada dokumen misalnya pajak, penghasilan macam-macam. Nah, tadinya harus ada orang nih yang ngebaca itu masing-masing terus diinput ke komputer gitu, ke aplikasi. Dengan kita automation tadi bisa ada document processing, IDP, dia bisa baca, bisa tahu isinya ada apa, dan ya masing-masing prosesnya itu bisnis prosesnya diotomatisasi.
pakai si UiPath ini. Tuh. Nah, gimana sih ininya dengan menggunakan hyperautomation, gimana cara kita mengenhance si proses yang sudah diotomatisasi tadi gitu. Jadi kita pakai AI dan ML, tentunya tadi kan kayak bank account, pembukaan rekening nasabah gitu kan. Biasanya itu pasti selalu ada namanya KYC proses, know your customer. Know your customer itu ya kita harus tahu kan kayak identitinya apa, KTP macam-macam gitu. Dan ya tanpa kita pakai AI sama ML ini, robot nggak bisa ngebaca itu. Jadi tetap ada orang kan yang inputin itu, misalnya tadi diinput dulu ke aplikasi atau ke Excel itu. Nah, dengan adanya ini AI dan machine learning, dia bisa nge-replace tadi tuh orang yang harus ngebaca itu. Jadi RPA bisa langsung digunakan buat ngebaca, buat melakukan proses itu. Jadi kayak dengan adanya AI dan ML ini ya melengkapi proses bisnis di perusahaan itu sendiri. Itu. Ini salah satu contoh kita pakai machine learning untuk melakukan dokumen processing. Salah satu contohnya ini dokumen KTP lah ya. Kita pengen baca isinya apa gitu. Dan ini harus di training dulu gitu. Makanya kalau teman-teman lihat di sini masih ada yang nggak benar, kayak birthplace date-nya itu 2303, nah ini cuma 3. Jadi nggak langsung kita misalnya pakai di UiPath itu ada dokumen processing buat ngebaca dokumen-dokumen itu, entah invoice, ID card atau apapun. Nggak langsung dengan kita pakai itu, dia langsung bisa tahu isi semuanya. Tetap kita training dulu, namanya machine learning kan, gitu di pembelajaran mesin. Jadi ya cara belajarnya kita training. Makanya di sini tetap butuh ada orang dulu di awal. Kita punya dataset, misalnya dataset ID card udah banyak, kita butuh labeling. Nah, labeling itu ngisi ginian. Jadi kalau ada yang salah, misalnya ini tadi tanggal salah. Nah, ada orang input tanggal yang benarnya apa gitu. Itu namanya labeling. Kalau kita mau bikin machine learning model. Jadi setelah, dan itu nggak cuma satu ID card, harus banyak sampel dataset, baru dia bisa trainingnya lebih bagus-bagus lagi. Gitu. Tapi kalau yang udah benar kayak yang selain yang tanggal, mostly ini udah bagus bacanya gitu. Blood type memang nggak ada. Nah ini salah satu tadi itu machine learning yang dipakai di UiPath, namanya UiPath Document Understanding. Kita juga pernah coba implementasiin ini untuk proses KYC. Oke, nah ini contoh-contoh use case di RPA nih dari semua industri. Jadi banyak banget sebenarnya use case. That's why sekarang ya mulai banyak perusahaan ya yang mengimplementasikan RPA, karena memang di perusahaan itu sendiri sebenarnya banyak proses yang bisa diotomatisasi gitu. Nah ini juga yang bikin kesempatan banyak, bikin kesempatan pekerjaan di lapangan pekerjaan. Karena tadi banyak perusahaan yang sekarang pengen mentransformasikan proses manual menjadi otomatis gitu. Dan ini bukan cuma di industri ini, banyak industri sih sekarang gitu yang udah bisa mengimplementasikan RPA gitu. Nah ini implementasinya sendiri. Nah dulu saat kita mengimplementasikan RPA awal-awal itu berarti kita harus tahu pain point-nya apa gitu. Ini penting karena supaya kita bisa dapat dukungan dari manajemen, top manajemen gitu. Kita list aplikasi, list prosesnya ada apa aja, pain point-nya apa aja. Tuh. Jadi yang saya dapat aplikasi yang itu proses untuk automate itu pain point-nya ini rata-rata yang kita dapat dari user-usernya itu. Repetitive task ini pekerjaan yang berulang-ulang. Contohnya
Itu kayak misalnya end of day batch process. Misalnya teman-teman pakai bank nih, kalau jam 11 malam ke atas kan itu kadang nggak bisa transaksi atau apalah. Gitu. Nah, itu namanya lagi ada end of day batch process. Itu beda-beda tuh, ada 1 jam, 2 jam. Gitu. Nah, itu kita otomatisasikan bisa. Dan di bank saya dulu bekerja itu ya kita otomatisasikan. Proses reconciliation, menyamakan data dari A, B dari beberapa pihak. Nah, itu juga sangat-sangat volumenya sangat-sangat besar dan sebenarnya proses simple ya. Jadi kita punya data dari misalnya transaksi kan, transaksi itu kita transfer dana misalnya dari dana dari Indonesia ke bank, misalnya Bank Mandiri. Nanti ada yang namanya settlement gitu. Kita harus ngerekod, mencocokkan data satu sama lain. Gitu. Terus kalau ada masalah, handling masalah, terus tadi akun update, entah dia ganti status sudah menikah atau apapun gitu. Ini aktivitas. Terus apalagi poin-poinnya nih, pekerjaan manual. Nah, manual itu sering ada interferensi gitu kan. Namanya di kantor kan kadang kita fokusnya berkurang, kita lagi capek. Terus dari lingkungan kerjanya juga pasti ada distraksi, entah teman atau datang ajak ngobrol atau HP, masih main HP gitu, ngecek Instagram. Harus ke toilet atau ada teman-teman yang udah saking banyaknya tasnya nih, misalnya kalau teman-teman accounting di akhir bulan, di akhir tahun, banyak banget pekerjaannya, itu dia burnout. Jadi ya ini yang mengganggu melakukan pekerjaan manual. Terus human error juga pasti, kalau kita kalau udah burnout, udah fokusnya udah berkurang, kadang salah input, salah update atau salah langkah. Nah, ini bisa menyebabkan financial loss pasti. Apalagi kalau di industri finansial juga tuh. Beda nol aja udah beda angka kan. Dan saya sendiri juga pernah mengalami kejadian ini kan, financial loss karena proses manual. Nah, cara kita mengidentifikasinya kayak gimana gitu, supaya kita tahu. Jadi misalnya teman-teman yang nanti bekerja sebagai seorang RPA, consultant RPA developer, nah kita kan pengen tahu mana nih proses, karena pasti teman-teman di hire ya supaya ngebantu perusahaan kan buat yang otomatisasi proses di perusahaannya. Jadi misalnya udah ada nih 5 proses yang mau diotomatisasi. Cara kita mengidentifikasinya gimana? Apa dulu yang mau kita otomatisasi, mau kita develop gitu? Karena kan pasti yang kita develop tadi ya benefitnya lebih tinggi buat perusahaan, dan yang kita mulai pasti dari yang mudah duluan gitu. Jadi biasanya kita ngukur dari ya dasar ya, metrik-metrik dasar inilah, volume, berapa banyak sistem yang terlibat untuk melakukan proses itu, berapa banyak orangnya, dan konsumsinya berapa banyak juga gitu. Kalau kita dapat data ini ya itu kita bisa bikin prioritisasi. Biasanya yang kita kerjain duluan tuh yang ada di diagram ini nih, quick wins. Berarti ini dia low complexity dan volumenya tinggi, benefitnya tinggi berarti kan. Nah, kalau benefit itu kan tadi kita bisa ngukur dari frekuensinya, berapa kali dia dikerjain, berapa banyak orang yang terlibat, terus volume pekerjaan itu sendiri, kompleksitas kita ngukur dari si aplikasi yang dibutuhin, berapa banyak step-nya, terus tipe input datanya atau ada hambatan di aplikasinya, constraint-nya, itu kompleksitas. Nah, makanya tadi kalau dia benefitnya tinggi, kompleksitasnya rendah, itu yang harus kita utamakan untuk diotomatisasi, dan ya kita jalanin seperti ini 1, 2, 3, 4. Setelah yang ini selesai semua, proses di sini baru kita lanjut ke sini, baru lanjut ke sini, yang ini yang paling akhir. Nah, yang long-term improvement ini biasanya proses-proses yang tadi butuh human decision gitu. Nah, kita bisa nge-automate itu dengan menggunakan hyperautomation, jadi dengan mengimplementasikan machine learning itu.
Kalau optimize mungkin biasanya cuma karena input tadi belum standar, masih free text, kita harus standarisasi dulu. Kalau di perusahaan kan berarti kita butuh sosialisasi dulu ke timnya itu sendiri supaya ya mereka merubah cara kerjanya dulu, dioptimize dulu, baru kita automate. Oke, terus, nah ini cara kita membuat solusi otomatisasi di dalam sudut project-nya itu sendiri ya. Jadi karena saya pernah ngerasain di bank, korporasi, sama di startup, di dana sekarang gitu kan. Nah, ada perbedaan cara kita mengimplementasikan RPA ini sendiri gitu. Jadi, misal teman-teman nanti sebagai RPA consultant, RPA developer, atau business analyst, nah ini teman-teman harus tahu juga project-nya itu pakai apa sih framework-nya tentang waterfall atau agile. Nah, perbedaannya kurang lebih di sini gitu. Jadi kalau waterfall, ya yang teman-teman tahu waterfall itu berarti dia step-nya itu sequence. Jadi ada designing dulu, gathering assessment ini, design, development, deployment, sampai dia di deliver untuk live di production. Nah, itu butuh waktu kurang lebih 1 sampai 3 bulan karena kalau waterfall kita biasa scope-nya itu langsung end to end, itu prosesnya end to end. Jadi makanya dia takes time bisa 3 bulan. Jadi planning di awal duluan nih dan mendalam planningnya. Jadi karena dia mau build itu langsung end to end proses. Jadi maka itu takes time juga dan bagi dokumentasinya desain end to end. Terus biasanya juga ya bisnis analisnya, usernya, sama developernya itu terpisah. Kayak dulu saya di bank, saya misalnya di application development, usernya ada di application SMA aplikasi ada di application support, terus usernya sendiri ada di tim operation gitu. Dan sangat menghindari perubahan kalau waterfall tadi karena udah kita plan di awal sangat mendalam, ya sebisa mungkin plannya pengen terjalan, makanya menghindari perubahan. Kalau di agile, jadi RPA itu juga bisa kita build secara agile, ya cuma application development yang bisa di-build secara agile, RPA juga. Nah, kalau di Dana sendiri kita time box-nya itu 2-4 minggu, biasanya 2 minggu. Agile framework yang dipakai kalau misalnya di Dana itu pakai Scrum dan nah kita build-nya itu ke most viable product. Jadi prosesnya tadi ABC gitu. Di sprint pertama kita namanya sprint. Itu proses development dalam waktu 2 minggu itu namanya sprint. Di sprint pertama kita akan nge-build si proses A-nya dulu. Proses B sama C-nya masih manual. Tapi fokus kita itu kita mau mendeliver secepat mungkin ke user gitu. Jadi user bisa merasakan benefit dari otomasi itu. Dan ya karena tadi kita nggak terlalu mendalam di planning, di dokumentasi, makanya kalau agile itu ya kalau ada perubahan apapun kita harus cepat beradaptasi. Jadi kalau ada perubahan, ada ini nih request changes dari user. Tadinya harusnya A nih, tapi karena ada perubahan jadinya harus B. Nah itu nggak kita tolak, malah ya kita harus bisa beradaptasi. Gitu. Nah ini RPA Development Lifecycle-nya sendiri seperti apa? Ini secara general sebenarnya, tapi biasanya ada yang membagi-bagi, ada bagian misalnya kayak design discovery dipisahin. Tapi secara general seperti ini. Kalau teman-teman pernah dengar software development lifecycle, ini RPA development lifecycle atau ada yang bilang juga automation development lifecycle gitu. Jadi kurang lebih sama, di awal kita desain itu kita design and discovery. Discovery-nya itu kita assess dulu prosesnya seperti apa. Kita akan datang ke user, minta dijelaskan prosesnya itu step by step seperti apa. Kalau mereka bisa mendemokan prosesnya itu lebih bagus. Jadi kita tahu interaksinya kemana aja, ke aplikasi ABC, aplikasinya apa aja, itu kita discover. Habis kita discover, kita udah tahu kan tadi rule-nya apa aja, terus requirement-nya apa aja buat menjalankan prosesnya.
terus kita desain to be prosesnya yang mau di-automate kayak gimana, udah kita desain, baru kita develop. Buat development ini yang kita pakai di UiPath Studio. Kalau desain discovery tadi misalnya teman-teman pakai UiPath, itu ada UiPath Task Catcher namanya, itu bisa membantu buat melakukan desain discovery. Terus setelah kita develop di UiPath Studio, kita lanjut ke fase berikutnya, itu acceptance test. Jadi dengan user acceptance test, biasanya kita jalanin robotnya dengan skenario yang udah kita buat, dan robot itu harus harus bisa melewati skenario yang udah kita buat gitu. Dan itu nggak cuma yang happy path, yang positif flow, tapi juga negatif gitu. Dan kita di sini juga mengajak user buat melakukan validasi dari apa yang sudah dilakukan robot. Setelah dia pas proses acceptance test-nya, baru bisa kita deploy. Deployment ini kalau di UiPath berarti kita mempublish-nya itu ke orchestrator yang production. Mungkin kalau tadi buat development sama acceptance test, kita pakai environment yang development dan testing environment gitu. Mungkin saya kasih sedikit konteks dulu. Jadi kalau di perusahaan kita ada layering environment nih. Biasanya ada environment development, tempat kita melakukan development itu. Jadi kalau kita melakukan changes apapun lah yang kita lakukan di environment development itu nggak akan ada impact ke layanan kita. Misal kalau kayak Dana kan aplikasi dipakai di orang masyarakat umum, sama dipakai aplikasinya sama user internal gitu untuk proses bisnis gitu. Nah kalau kita ada changes di development itu nggak akan ada impact. Terus ada testing environment, ini secara layering dia di atasnya dikit, karena mungkin data-datanya udah ada yang data direplikasi dari production mungkin, terus biasanya environment-nya udah dibuat sedemikian rupa supaya dia agak mirip dengan environment di atasnya lagi. Karena kita buat melakukan testing kan sebelum di-deliver. Nah, terakhir itu biasanya ada environment production. Production ini kita menyebutnya production karena yaitu semua aplikasi yang ada di environment production ini dia langsung digunakan oleh user, entah dia end user di sisi bisnis atau di end user di sisi yang pengguna Dana itu sendiri, misalnya kalau Dana kan, nah itu environment production. Nah, setelah kita melakukan ini semua, kita deploy ini ke production, berarti barangnya itu sudah ada, workflow otomasinya itu udah ada di production. Berarti kalau di sini di orchestrator production, baru, nah di sini kita melakukan monitoring performance si robot itu. Dan ini business as usual aja di operation. Oke, nah ini salah satu sampel ya, contoh ketika kita melakukan development di RPA, ini yang sudah menggunakan hyper automation. Jadi ya ini kita prosesnya itu kita akses dulu ada apa aja. Misalnya ini proses untuk KYC nih atau due diligence buat nasabah baru. Kita onboarding request berarti ada ambil data pengajuan request. Entah dia nanti lewat online channel atau fisik yang datang ke cabang, atau tadi lewat form dari aplikasi. Terus diverifikasi ini masih menggunakan human intervention atau udah pakai attended robot gitu. Di sini misalnya kita harus tahu nih di verifikasi identitas ngapain aja, dan mengekstrak dokumen, terus baca pakai OCR, terus diverifikasi lagi pajaknya, PAP screening, political exposed person ini, PAP screening. Nah ini misalnya bisa kita automate pakai robot karena tadi udah ada API call ke third party gitu. Terus ada resulting approval, ini bisa kita analisis pakai machine learning model. Karena resulting kan berarti udah tahu nih inputnya apa aja, terus kita analisis pakai machine learning model, udah tahu hasil ratingnya. Setelah kalau dia approve, dilanjutin langsung ngebuat akunnya gitu.
Jadi kalau kita akses ya kita harus tahu detail proses-prosesnya kayak gimana. Dan ketika bikin solusinya juga, misalnya kalau kayak ini kan biasanya si user itu akan buka aplikasi misalnya web gitu. Nah kita cari tahu nih, wah webnya ternyata ada API call-nya gitu. Jadi ya ketika kita implementasi pakai API, kita nggak ngikutin si user lewat web gitu, tapi kita pakai API. Terus misalnya kayak gini, kita tahu wah ini bisa dioptimas nih pakai machine learning. Gitu, jadi bisa ngebantu. Jadi nggak perlu orang lagi nih. Kalau orang kan berarti kita cuma ngasih data nih si robot. Oh ini oke approve. Tapi kalau udah pakai machine learning, udah bisa di auto approve juga. Nah, ini benefitnya yang dari pengalaman saya melakukan otomatisasi, ini benefit yang paling dirasakan sama perusahaan. Pertama yaitu FTE saving, berarti kan dengan proses yang sudah dilakukan otomatisasi, berarti pekerjaan yang tadi dilakukan orang, ya udah dilakukan robot, kita bisa nge-save si FTE-nya itu. Nah, mungkin kalau di perusahaan, tadi perusahaan itu kan selalu pengen growth kan, gitu. Yang tadinya setiap tahun, yang saya rasain itu tadi setiap tahun kita selalu nambah orang untuk melakukan pekerjaan ini, tapi setelah ada otomatis, ada RPA, kita nggak perlu nambah orang lagi gitu. Bahkan yang tadinya misalnya butuh 3 orang, karena dia growth kan biasa butuh nambah orang, ternyata nambah 2-3 orang. Sekarang nggak perlu, dan yang 3 orang yang existing mungkin udah bisa melakukan pekerjaan yang lain yang lebih produktif. Ada juga malah yang jadi si RPA developer-nya itu sendiri gitu. Nah, ini manfaat. Terus time cost saving, kalau dengan orang tadi kan ya prosesnya, namanya juga manusia kan, tadi ada interferensi macam-macam, dan dia jadinya ketika melakukan proses, mengerjakan proses itu bisa lebih lambat, dengan RPA itu bisa lebih cepat. Jadi time cost saving-nya juga lebih tinggi. Terus kalau ini yang proses yang terkait misalnya dengan complaint handling nih, dengan user gitu. Dengan tadinya misalnya agent customer service handling complaint user, jadi kan manual macam-macam, harus buka aplikasi ABC, nanya orang ABC gitu. Dengan adanya RPA ini, kita bisa nyelesain complaint user itu dengan lebih cepat lagi gitu. Nah, ini contohnya nih, misalnya teman-teman pakai aplikasi Dana. Di Dana itu kita udah ngeluarin fitur namanya Diana. Dana digital assistant. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan sama transaksinya di Dana, di aplikasi Dana, itu kalau teman-teman ngajuin komplain, itu di-handle-nya sama chatbot dan RPA. Jadi chatbot itu yang nge-prompting, yang nge-probing nih, nanyain ke teman-teman permasalahannya apa. Setelah itu dia akan ngebikin tiket komplain, dan RPA yang ngerjain si komplainnya itu. Dari yang udah kita implement itu, ini bisa nge-reduce resolution time itu sampai lebih dari 50% dibandingkan manualnya. Akhirnya bisa meningkatkan si customer satisfaction score-nya. Yang tadi misalnya butuh waktu 2 hari gitu kan buat selesai komplain, jadi tinggal misalnya 6 jam, ya pasti kan si SAT-nya ini juga akan align lah dengan tadi peningkatan si pengerjaannya ini. Jadi bisa lebih meningkat. Terus ini juga sama menghemat waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan itu sangat tinggi. Jadi ya kita bisa meng-assign orang yang tadi dia kerjain sesuatu ini untuk pekerjaan yang lebih produktif lagi. Gitu. Oke, itu dari sisi implementasi dan benefit. Terakhir terkait si jobs opportunity-nya itu gimana. Nah, sebelumnya ini ada mitos dan fakta yang berkembang di masyarakat. Mungkin ini pengalaman saya juga. Setiap saya nih akses nih ke user, mau mengotomatisasi prosesnya dia gitu, bisnis prosesnya. Selalu ada yang bertanya, Mas, nanti kalau ini di automate, saya nanti akan ngerjain apa gitu. Pasti selalu ada pertanyaan kayak gitu.
Jadi apakah sebenarnya otomasi ini bukan cuma RPA ya, otomasi secara keseluruhan, karena ada AI juga akan menghilangkan pekerjaan. Ternyata enggak gitu kan. Pekerjaan akan hilang, pekerjaan tertentu, tapi dia akan memunculkan pekerjaan baru gitu. Jadi ini data dari World Economic Forum di 2025. Nah, dengan adanya AI, machine learning, automation ini, ya itu akan menghilangkan 85 juta pekerjaan lama, tuh. Tapi akan muncul pekerjaan baru dan jumlahnya pun lebih banyak. That's why kita, apalagi sebagai mahasiswa, nah di sini kita harus meningkatin skill kita nih supaya kita bisa fit dengan pekerjaan yang baru ini gitu. Tadi dengan ada ChatGPT juga, apalagi sekarang ada ChatGPT, akan ada namanya prompting engineer kan, yang bisa nanya-nanya ke ChatGPT dengan instruksi yang jelas supaya dia ChatGPT nge-generate respon yang sesuai kita butuhin. Itu bakalan muncul tuh. Terus terkait chatbot juga, sekarang ada namanya conversational designer. Dia mendesain workflow-nya chatbot gitu, tanya jawabnya. Itu ada juga di Dana pekerjaan itu. Dengan adanya chatbot, dulu mungkin nggak ada kan, karena kalau kita komplain di WhatsApp masih ada customer service yang ngebales gitu. Dengan ada chatbot, nah itu kan udah otomatis. Sebelum itu otomatis ada seorang conversational designer develop workflow-nya seperti apa. Tuh. Nah, ini juga salah satu, kalau kita mundur lagi ke belakang, ketika ada implementasi ATM, ini juga penelitian di Boston University. Ketika ada implementasi ATM nih, dulu kan orang-orang ngambil duit atau transfer harus ke bank lah, ke teller kan. Even cuma transfer mungkin 1 juta harus ke teller gitu, atau buat narik duit pasti juga ke teller. Nah, terus ditemukan namanya ATM ini kan. Nah, dengan implementasi ATM yang terus meningkat nih, ini kan ATM install, ini teller employee nih, yang kuning ini gitu. Nah, jumlah ATM yang dipasang itu, yang diimplementasi dari tahun ke tahun terus menambah terus, ya meningkat terus gitu. Tapi orang-orang yang bekerja di front office perbankan juga ya mengikuti juga, sebenarnya tetap nambah kan, nggak tahu-tahu berkurang, tetap nambah. Nah, dengan adanya otomasi itu bukan berarti kita menghilangkan pekerjaan yang tadinya ada gitu. Misalnya tellernya tadi pekerjaannya buat ngebantu nasabah buat penarikan dan pengiriman uang, tapi mungkin sekarang dia bisa evolve ke pekerjaan yang sifatnya buat relationship management sama transaksi yang kompleks. Kalau di perbankan kan banyak transaksi kompleks lah. Jadi bisa lebih evolve ke sana. Sama misalnya kalau kita bandingin, kita compare dengan RPA ini, dari yang saya alami ya, tadinya teman-teman yang kita automate prosesnya, ada juga yang akhirnya dia shifting, kita tarik jadi RPA developer. Tuh. Kita tarik jadi operator buat ngemantau si operationnya, si day to day-nya si RPA itu sendiri gitu. Jadi akan ada shifting tuh pekerjaannya. Nah, skill set apa nih yang dibutuhin teman-teman kalau mau terjun di bidang automation development gitu ya. Nah, ini ada hard skill dan soft skill gitu. Hard skill-nya itu ya terkait dengan bahasa pemrograman. Tapi buat teman-teman yang nggak suka bahasa pemrograman, jangan berkecil hati, karena sebenarnya tadi karena RPA ini low code platform, kita nggak harus punya skill bahasa pemrograman yang benar-benar deep atau expert gitu. Yang saya bilang tadi, kita paling hanya butuh tahu sintak-sintak, dan itu mudah sekarang dicari di internet lah. Kita pengen tahu sintaknya, misalnya buat ngemotong string gitu, nge-substring string, atau nge-split, mecahin tulisan, atau ngebaca regular expression nih, pengen ngedeteksi dari string ini ada nomor telepon atau apa gitu. Itu
Even kita nggak tahu ya, itu bisa gampang lah cari di internet gitu kan. Yang dibutuhin apa sebenarnya nanti ya problem solving-nya, analytical thinking-nya, itu yang diutamain sebenarnya ketika saya cari developer gitu. Jadi kalau programming language ini bisa dipelajarin, tapi yang utama itu si ininya nih, problem solving, analytical thinking-nya. Gimana logiknya kita jalan gitu. Terus RPSF for development and testing, ya karena sekarang kan growth-nya juga cepat gitu. Jadi ya banyak juga perusahaan yang cari RPA developer atau consultant ini yang udah punya pengalaman lah dengan mengembangkan RPA itu dan testingnya. That's why teman-teman di kampus ada UiPath Community nih. Mungkin bisa langsung belajar dari UiPath Academy, atau sebelum lulus udah bisa langsung cobain sertifikasinya, itu jadi nilai tambah buat teman-teman. Karena ya kita mencari orang yang ketika dia join, kita nggak harus jelasin lagi gimana cara pakai UiPath misalnya, pakai Studio gimana caranya, pakai Orchestrator gimana. Ya kita pengen yang udah siap langsung terjun ke gimana development-nya. Jadi kita nggak ngajarin lagi cara pakai UiPath-nya. Gitu. Terus data analytic and visualization ini juga ya dibutuhin, walaupun nggak yang harus jago banget. At least kita bisa tahu kalau di Dana sendiri kita pakai ini untuk tahu performanya si robot gitu. Jadi kalau kita mau ngelakuin improvement, kita based on si data performanya robot. Jadi kita harus bisa. Oh ya, dan visualisasi ini buat ngebikin dashboard-nya juga, dashboard performance-nya si robot gitu. Misalnya robot jalannya berapa lama sih, terus berapa kali dia gagal, terus berapa banyak transaksi yang dikerjain sama robot. Kalau ada error-errornya apa, itu kita visualisasiin. Terus business process management ini terkait dengan si business process. Kita harus tahu nih business process itu biasanya behavior-nya kayak gimana. Ini buat bantu kita ketika kita melakukan discovery atau assessment ke user. Terus IT infra dan sistem integration ini juga nggak harus paham banget. Kita minimal tahu semacam kayak topologi, networking, subnetting gitu. Kita harus tahu. Terus cara integrasi dari aplikasi A ke aplikasi B itu, at least misalnya API. Kalau sekarang mungkin banyak aplikasi web yang banyak dipakai integrasi itu lewat API. Jadi kalau teman-teman udah tahu tentang API, REST API, cara pakai API itu gimana, itu jadi nilai tambah. Gitu. Karena banyak banget sekarang aplikasi diintegrasikan lewat API. Dan ya ini soft skill tadi, ini juga penting karena gini loh, di pasaran itu, misalnya di LinkedIn teman-teman cari, ketika ada perusahaan nyari RPA developer atau RPA consultant, biasanya yang dicari bukan cuma buat ngedevelop juga, tapi dia akan diarahkan buat komunikasi ke usernya langsung. Jadi misalnya kita RPA developer, bukan berarti tahu-tahu kita udah siap terima dokumen desain, tinggal kita develop. Nah, kebanyakan yang sekarang, seorang RPA developer, dia juga yang berinteraksi ke user buat nge-gather informasi proses dari si user. Makanya ini juga jadi soft skill yang dibutuhin untuk teman-teman yang mau terjun di RPA. Komunikasi, adaptability, flexibility, creativity, innovation ini ketika kita biasanya user akan nanya nih, kalau prosesnya kayak gini ada solusinya nggak? Karena di perusahaan itu banyak banget yang tertarik untuk diotomatisasi sebenarnya prosesnya, nah, tapi mereka biasanya terhalang sama ada kayak sistem yang nggak tahu kompatibel atau enggak. Nah, jadi dibutuhin lah kreativitas kita buat supaya kita bisa ngasih solusi dari permasalahan usernya. Dan proyek manajemen juga ini skill dasar. Biasa kita ketika mengembangkan proses RPA itu nggak cuma 1-2 at the same time, itu bisa lebih dari 1 lah yang kita develop gitu. Makanya butuh project management. Nah, ini difference role di perusahaan untuk implementasi RPA. Biasanya kalau teman-teman bekerja tadi di konsultan,
ini bisa jadi ini semua dalam satu orang, dalam satu role RPA consultant. Tapi biasanya kalau dari perusahaan dan dia in-house, si tim RPA ini biasa ada RPA COE lah, RPA Center of Excellence. Nah, itu baru dibagi-bagi, ada program manajernya, business analyst, developer, technical support. Itu ada sendiri masing-masing. Dan teman-teman ya bisa, misalnya yang tadi nggak terlalu suka di programmingnya, bisa mungkin di program manager atau di business analyst, atau di technical support juga, yang teman-teman gitu. Tapi kalau tadi di consultant tuh, biasanya semua ini dalam satu orang. Tapi salarinya juga menarik kalau di consultant. Karena tadi role-nya banyak gitu. Nah, kalau di Dana sendiri, ya, karena kita juga startup dengan agile, jadi 4 role ini dibagi 2 orang lah. Jadi bisa jadi ada yang fokus di sini, dan yang kedua fokusnya di developer dan support. Jadi kayak DevOps-nya gitu, dia dev dan ngelakuin operasinya juga. Gitu. Terus RPA tools itu ada macam-macam sebenarnya, dan yang banyak dipakai di pasaran itu UiPath gitu. Jadi teman-teman misalnya sekarang UiPath community itu sebenarnya yang banyak dicari di pasaran, yang udah punya pengalaman pakai UiPath, karena dia menurut surveinya Gartner, ini rujukan kita nih kalau kita misalnya mau pakai tools terkait teknologi tertentu, kita akan nyari rujukan di Gartner. Dan surveinya mereka itu ya terkait RPA ini UiPath yang paling banyak, yang masuk di kuadran leadernya dan yang paling tinggi skornya gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya skill UiPath, saya rasa ya teman-teman akan lebih tinggi mungkin persen dari teman-teman yang lain yang belum punya pengetahuan di UiPath gitu. Saya pernah pakai Automation Anywhere, terus Blue Prism pernah pakai juga, terus Kovac udah nggak ada lagi di sini, itu nggak jadi pakai. Saya udah pernah pakai itu, dan memang secara pribadi ya, secara personal dari sisi user friendly-nya itu UiPath dapat, dan dia growth-nya cepat banget si UiPath ini gitu. Jadi ya produk barunya banyak banget, dan itu bisa ya salah satu nilai tambah lah, dan dia integrasinya juga ke aplikasi lain yang built-in itu juga banyak. Jadi ngebantu banget kalau kita nge-develop, jadi nggak perlu nge-develop dari scratch itu. Misalnya mau interaksi ke SAP, itu udah ada, mau kemana lagi, itu banyak lah. Dan nah, ini perusahaan-perusahaan besar yang udah adapt RPA yang saya tahu. Jadi selain ini juga banyak sebenarnya sekarang kayak startup kayak Dana itu pakai, Traveloka yang saya tahu juga pakai. Terus perusahaan di luar finansial ini ada bank-bank, ada kayak yang saya tahu Coca-Cola itu pakai, United Tractor, Astra pun pakai gitu. Banyak sih. Dan kalau konsultan kayak Deloitte, PwC, EY itu ada loh yang nyari konsultan. Gitu. Dan banyak juga lah selain yang tadi saya sebutin. Jadi kesempatannya itu sebenarnya udah terbuka lebar. Gitu. Nah, mungkin itu slide terakhir saya. Ini ada QR feedback. Kalau teman-teman bisa minta tolong di scan untuk ngasih feedback ya. Oke, thank you Mbak Arcel. Katanya ada Q&A ya? Iya Pak, ada Q&A ya. Oke. Oke, terima kasih banyak buat Bapak Arif atas materi yang udah disampaikan. Nah, setelah aku mendengar materinya, itu aku jadi lebih tahu nih tentang apa tuh RPA. Terus aku juga baru tahu nih kalau ternyata RPA itu tetap melakukan scripting ya. Jadi RPA itu nggak bisa menggantikan segala hal yang dilakukan oleh manusia. Tapi RPA ini memang ngebantu banget sih untuk meningkatkan produktivitas manusia. Terus aku juga baru tahu kalau ternyata ada attended dan juga unattended robot. Yep. Nah, terus karena pekerjaan yang kita lakukan secara manual itu biasanya repetitif,
Terus biasa juga ada kayak human error dan juga kadang ada kayak interferensi gitu, kayak distraksi gitu-gitu. Nah, jadi dengan adanya RPA ini tuh ngebantu banget ya ternyata untuk mengurangi hal-hal ini terjadi. Nah, terus ternyata buat job opportunity-nya sendiri itu ternyata dengan adanya RPA itu malah jadi tambah banyak ya. Jadi kayak pekerjaan yang lama itu bisa evolve jadi pekerjaan-pekerjaan yang baru. Tuh. Oke, nah sekarang nah, sendiri kalau lihat di LinkedIn tuh pasti banyak banget orang nyari RPA developer, RPA consultant, automation developer, banyak jalan di LinkedIn. Oke, Pak. Oke, kalau gitu kita langsung aja sekarang masuk ke sesi Q&A ya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk Bapak Arif, boleh banget nih langsung aja raise hand ataupun langsung menuju ke Padlet dengan cara scan QR code yang ada di hadapan kalian ataupun dengan cara klik link Padlet yang udah dibagiin oleh panitia di kolom chat. Nah, buat teman-teman yang mau raise hand, nanti bakal aku kasih aba-aba dulu ya. Terus kalian juga bisa perkenalkan diri kalian dulu dengan menyebutkan nama kalian. Yuk guys, yang mau raise hand langsung aja. Terus kalau misal kalian masih malu-malu nih buat nanya dengan raise hand, dengan on mic itu, kalian bisa langsung aja join ke Padlet-nya. Oke, ayo guys. Ada yang mau raise hand kan nih? Kalau ada yang mau tanya ini tentang RPA atau masih bingung gitu, langsung aja ditanyain. Pasti banyak yang penasaran nih. Ya, benar sih. Tapi kalau misal nggak ada yang mau raise hand, mungkin kita langsung bisa pindah ke Padlet-nya ya. Oke, sebentar. Oke, ternyata udah banyak nih ya pertanyaannya. Cuman ya bisa di zoom lagi nggak Padlet-nya karena kurang kelihatan di aku. Oke, jadi untuk pertanyaannya, aku bacain dari yang pertama ya. Jadi yang pertama itu ada, apakah RPA itu sama dengan AI? Nah, ini langsung aja bisa jawab dengan Bapak Arif. Yap. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan juga, jadi RPA itu sebenarnya lebih ke awalnya dibuat itu sebagai kayak aktuatornya dari sebuah robot gitu. Dia yang mengerjakan gitu. Dan artificial itu di mana? Nah, di sekarang ini udah berkembang lagi, makanya ada hyper automation, dan ketika kita menggabungkan RPA dan AI itu, nah itu yang disebut hyper automation. Jadi sebenarnya di awal itu RPA dan AI itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Tuh. Oke, berarti RPA sama AI itu beda ya intinya. Yap, tapi kita bisa mengcombine itu, jadi hyper automation gitu. Oke, semoga jawabannya udah menjawab ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Coding RPA menggunakan editor apa ya? Oke, mungkin boleh langsung jawab. Ya, jadi kalau UiPath sendiri itu dan RPA tools yang lain tuh biasanya mereka punya editor sendiri, namanya Studio kalau di UiPath, namanya UiPath Studio. Dan untuk scriptingnya sendiri, bahasa yang dipakai itu kita pakainya C# atau VB.NET. Dua bahasa itu yang dipakai sebenarnya di RPA. Tapi kalau teman-teman punya kemampuan Python atau apalagi ya Java, itu bisa dipakai juga di dalam pengembangan RPA, bisa diinfo. Oke, semoga jawabannya udah menjawab ya.
Oke, kita langsung aja ke next question, yaitu jika terdapat human intervention, apakah artinya proses automasi akan berubah menjadi manual hingga step terakhir? Yap. Nah, jawabannya ini tergantung bagaimana kita mendesain dari si workflow-nya itu sendiri. Bisa yes, itu akan dilanjutin manual sampai akhir kalau kita nggak ngasih exception handling. Jadi ketika ketemu exception kita nggak ngasih handling, berarti ya itu akan dilanjutin manual dari awal sampai akhir. Tapi ketika kita ngasih handling, itu nggak perlu dilanjutin manual lagi sama orang. Jadi itu depend ke si developernya ketika dia ngembangin workflow-nya. Gitu. That's why kita butuh creativity sama innovation supaya kita bisa ngembangin ngedevelop si workflow-nya ini ya bisa mungkin kita mengurangi adanya human intervention. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Semoga udah menjawab ya. Oke, terus ada lagi nih. Apakah ada kemungkinan sistem RPA untuk dihack? Wah, aku juga penasaran nih. Kalau soal kemungkinan, yang namanya kemungkinan pasti kemungkinan tetap ada ya. Namanya juga kemungkinan gitu. Tapi ketika aplikasi-aplikasi tools RPA ini kan dia dikembangin dan di launch secara komersial ke umum, pasti mereka juga udah mempertimbangkan dong aspek security dari aplikasinya, karena nggak mungkin lah kalau dia nggak secure, bank-bank besar tadi mau pakai tools RPA atau UiPath ini, karena ya bank itu termasuk salah satu perusahaan, bukan cuma bank lah ya, financial industry secara umum lah, itu salah satu perusahaan yang sangat high restriction lah. Jadi kalau kita mau butuh sesuatu pasti kita mempertimbangkan aspek security ya. Tapi kalau apakah ada kemungkinan di hack? Ya saya nggak bisa bilang 100% nggak mungkin, tapi pasti ada. Karena sama hacker juga growth lah ya. Teknologi Ya, growth, benar. hacker juga growth gitu. Iya. Oke, makasih Pak jawabannya. Semoga udah menjawab. Terus ini juga ada lagi, bagaimana demand salary RPA developer sendiri di Indonesia? Udah nanya salary aja nih. Ya, kalau saya bilang sangat-sangat bersaing. Saya juga di Dana nge-hire juga kan untuk RPA itu, dan ya kalau untuk di startup sendiri, kalau saya bilang itu di atas di corporate. Dan ya pasti at least di atas UMR lah yang cost. Jadi teman-teman nggak usah cemas, at least dia di atas UMR lah. Oke. Ya, semoga kalau menjawab. demand banyak pasti. Teman-teman lihat di LinkedIn itu nggak pernah habis sih. Oke. Terus juga ini ada lagi nih Pak, kira-kira saran Bapak untuk cara memulai pembelajaran RPA bagaimana ya? Oke, jadi kalau saran saya, kalau teman-teman udah niat mau berkecimpung di RPA, pertama ini bagus nih, di BINUS ada UiPath Community, ada yang mewadahi lah. Jadi saya dulu juga belajar RPA pertama kali dari UiPath Community yang di webnya, gitu. Jadi pertama ngikutin akademik dulu, UiPath Academy. Itu kalau UiPath dia nyediain tadi akademinya itu buat kursus online secara gratis, dan teman-teman di sana nanti ada video dan juga test case yang bisa dicobain, dan kalau ketemu masalah itu kita bisa nanya juga di UiPath Community ini, dan di sini juga di UiPath Community ada subforum sendiri untuk yang dari Indonesia. Jadi ya di situ teman-teman juga bisa ketemu nih sama RPA developer di Indonesia, dan kalau nggak salah di Indonesia ada sendiri komunitasnya. Jadi mulai dari akademi, cobain nonton videonya, nyelesain test case-nya, kalau ada masalah ke UiPath Community. Oke Pak. Oke, semoga jawabannya udah menjawab ya untuk center yang tadi.
Oke guys, karena adanya keterbatasan waktu, ini sesi Q&A-nya kita sudahi dulu ya guys. Maaf banget ya kalau masih ada yang mau nanya. Oke. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada Bapak Arif oleh project manager kita. Nah, untuk itu saya persilahkan Kak Feni untuk melakukan penyerahan sertifikatnya kepada Bapak Arif. Silahkan Kak Feni. Ya, mungkin sebelum kita dokumentasi, saya mau bilang terima kasih ke Bapak Arif dulu. Makasih Pak udah luangin waktunya dari pagi tadi sampai sekarang udah selesai. Bapak kasih informasi yang berguna untuk kita. Bahkan tadi saya dapat informasi yang saya nggak tahu, kayak contohnya kalau misalnya di Indonesia sendiri ternyata di RPA itu tinggi banget. Saya baru tahu itu, saya kira itu cuma di luar negeri saja gitu kan. Terus juga kata Bapak kayak salary sama demand-nya itu tinggi. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik bisa ya. Sama terus saya juga terima kasih ke Bapak. Selain itu kita juga kayak udah dapat networking nih sama Dana. Kapan lagi kan kita ada networking sama Dana gitu. Oke, mungkin ini kita dokumentasi dulu. Panitia dokumentasi mungkin boleh ambil alih. Thank you. Oke, untuk sesi dokumentasi akan aku ambil alih terlebih dahulu ya. Oke, saya akan hitung aba-abanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Arif dan terima kasih juga Kak Feni. Oke, sekali lagi saya ucapin terima kasih ya Pak. Mungkin saya kembalikan lagi ke Arsel. Terima kasih. Oke, makasih Feni. Nah, sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi ya, bersama dengan pembicara kita yang hebat. Dan yang tidak lain adalah Bapak Arif. Yuk, bagi kalian yang belum nyalakan kameranya, boleh banget nih langsung aja on cam dan bersiap-siap untuk berfoto bersama kita. Dan jangan lupa untuk memakai virtual background yang sudah dibagikan oleh panitia melalui kolom chat. Kapan lagi kan ya kita bisa satu frame dengan Bapak Arif selaku Senior Automation Engineer di Dana Indonesia. Yuk, yang belum on cam ataupun masih ngerapin rambut, aku kasih waktu sekitar 5 detik ya. Jangan lupa juga untuk memakai virtual background ya teman-teman. Oke, untuk sesi dokumentasinya aku oper ke Kak Joseph ya. Mohon bantuannya untuk Kak Joseph untuk mengabdikan momen pada hari ini. Oke, untuk sesi dokumentasinya akan saya ambil alih lagi. Saya akan foto dari slide ke slide ya. Jadi tolong ditahan senyum-senyum kalian. Oke, saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Lalu slide ke-3. 1, 2, 3. Lalu slide keempat. 1, 2, 3. Lalu slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya oper kembali kepada Arsel. Oke, makasih Kak Joseph. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif atas materi dan informasi yang telah disampaikan hari ini. Nah, untuk Bapak Arif, sudah diperbolehkan untuk meninggalkan ruang meetingnya ya Pak. Siap. Terima kasih semuanya, Mbak Feni, Mbak Arsel, semuanya teman-teman BINUS. Terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada yang salah kata ya. Thank you. Izin live ya. Bye. Terima kasih Pak. Nah, buat teman-teman semua, jangan leave ruang meetingnya terlebih dahulu ya, karena nanti kita akan membagikan link untuk exit tiketnya. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Doanya akan aku bawakan secara universal. Selamat pagi Tuhan, kami baru saja telah selesai mengadakan webinar YoIPad ini. Terima kasih kami ucapkan atas penyertaanmu sehingga acara kami pada hari ini telah berjalan dengan baik. Berkatilah kami agar materi yang kami terima pada acara ini dapat berguna di masa depan. Terima kasih Tuhan, amin.
Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi presensinya nih guys, kalian bisa isi link evaluasi yang udah dibagiin di kolom chat ya. Jangan lupa nih untuk mengisi link evaluasinya. Harus banget nih guys buat diisi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi presensi ya guys. Kalian boleh langsung aja scan QR code yang ada di layar kalian, ataupun dari link yang udah kami kirimkan di kolom chat. Nah, untuk exit ticket ini itu wajib diisi ya guys, karena exit ticket ini akan kami pakai untuk klaim poin SAT kalian. Boleh segera diisi ya guys, karena exit ticketnya akan kami tutup dalam 15 menit. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau tanya dulu nih. Kira-kira teman-teman udah follow Instagram-nya UiPath Binus belum nih? Pasti pada belum. Atau ada yang udah nih? Nah, kalau misal kalian belum follow, boleh langsung aja follow akun @UiPathBinus di Instagram ya guys. Itu udah dibagiin tuh di kolom chat ya. Boleh aja langsung di follow ya guys. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya. Dan juga tetap stay tune di Instagram kita. Oke deh teman-teman. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian semua karena telah berpartisipasi dalam webinar ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan bagi kalian yang belum mengisi link evaluasinya dan juga untuk exit tiketnya, jangan sampai kelupaan ya guys. Aku Arcelia, mohon pamit undur diri. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Have a nice day guys. Dadah.